warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Abu Salim sekarang kalau andai kata beliau masuk berusia 130 tahun. Satu di HBS setingkat SMA ingin melanjutkan pelajaran di sekolah kedokteran, tetapi biaya terlalu tinggi sehingga tidak bisa. Akhirnya beliau mencari bekerja di Jeddah, di konsulat di Jeddah sana, dan di sanalah pada usia 20 tahun belajar agama Islam dari Syekh di sana, memahami bahasa Arab, berbagai bahasa-bahasa asing lainnya, beliau perdalam agama Islam. Jadi, latar belakang tamatan HBS nomor 1, 2, menjadi belajar di Jeddah agama Islam dari sumbernya, bahasa Arab dan sebagainya, dan bahasa asing lainnya, untuk kembali ke tanah air, sebentar singgah di Kota Gedang Kampung, mendirikan sekolah folk school, sekolah rakyat di Kota Gedang, mengajar, untuk kemudian ditarik menjadi wartawan surat kabar di Jakarta. Di sanalah mulai karier beliau sebagai satu ahli agama ulama Islam, dua politisi, dan tumbuhlah perkembangan diri beliau sebagai intelektual Islam dan berpolitik. Di dalam perkembangan politik ini ada yang penting kita perlu catat. Indonesia masih negara jajahan, sehingga fokus perjuangan semua pemimpin-pemimpin bangsa adalah memperoleh, mencari, merebut, menegakkan kemerdekaan. Untuk itu, bayangkan masa itu belum ada kesadaran berbangsa. Masih ada kelompok Minangkabau, Jawa, Sunda, macam-macam suku-suku dan sebagainya yang menyatu dalam Sumpah Pemuda, meletakkan dasar untuk pembangunan nasional. Maka keinginan perjuangan kemerdekaan adalah memperkuat pembentukan bangsa Indonesia, national state, negara nasional state itu. Dalam hal ini beliau berjalan bersama searah dengan Bung Karno. Hanya dalam hal memahami, melaksanakan nasionalisme itu, Haji Abu Salim mempunyai pendapat yang agak berbeda dengan Bung Karno, bahwa nasionalisme kebangsaan itu yang terus dikembangkan mempunyai akibat yang kurang baik, seperti terjadi pada Perang Dunia Kedua. Apa yang tampak? Jerman atas dalih menegakkan national state, negara nasional berdasarkan nasionalisme, bersifat totaliter di dalam lingkungan negaranya. Kemudian di berbagai negara-negara lain, bendera kebangsaan dikibarkan tinggi untuk merebut kemerdekaan, merebut hegemoni dari kekuasaan nasional, tetapi hak manusia kok agak tersingkir dalam hal ini. Oleh karena itu, Haji Abu Salim berpendapat kita perlu membangun national state, negara nasional, kemerdekaan nasional, namun harus ada satu kerangka frame, kerangka moralitas.
dan moralitas itu yang beliau sarankan adalah agama. Jadi kita membangun kemerdekaan, kita menuju ke kemerdekaan, membangun national state, menegakkan, mengibarkan, ngobarkan nasionalisme, tetapi ada frame moral, kerangka moral yang intinya adalah agama. Di dalam Indonesia intinya adalah Islam. Nah, itu menjadi garis yang beliau pegang sampai menjadi bahagian dari penyusun Undang-Undang Dasar Negara kita. Dan hasil mukadimah Anggaran Dasar Republik Indonesia 18 Agustus mengumumkakan bahwa dengan rahmat Tuhan Maha Esa, jadi ada kerangka moralitas agama, kami mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Maka terpadulah keinginan dari Haji Agus Salim membangun national state di dalam kerangka moralitas yang mengakui ketuhanan yang Maha Esa. Itu adalah prinsip yang pokok yang beliau berhasil memperjuangkannya di dalam selaku anggota Panitia 9 dan penyusun Undang-Undang Dasar kita. Itu satu. Kedua, di dalam perjalanan hidup beliau, kekuatan beliau adalah pada rasionalitas, pola pikir rasional. Maka beliau melihat dan mengajak bahwa karena pola pendidikan negara kolonial kurang bisa diandalkan, maka beliau tidak mau anak-anaknya ke sekolah Belanda dan beliau sendiri mendidik anak-anaknya. Nah, beliau sendiri mendidik anak-anaknya di dalam berbagai ilmu, berakibat bahwa beliau harus terlebih dahulu memahami berbagai ilmu tadi. Maka dalam kaitan inilah sangat penting cara pola pikir beliau. Beliau di dalam salah satu percakapan, ya, ketika saya tanya bagaimana sebetulnya sampai pada bisa mengajar dan bagaimana cara melihat persoalan ilmu, perkembangan ilmu ini. Beliau mereferensinya, mengutipnya pada surat Al-Baqarah ayat 165 yang intinya adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, menerangkan ada pergantian malam dan malam dan siang, ada bahtera yang berlayar di air laut membawa muatan, ada macet, Allah turunkan air hujan, air bertemu dengan bumi menumbuhkan, memungkinkan tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan melahirkan kemungkinan dari hewan, sehingga tumbuhlah kehidupan alami. Ujung-ujungnya Al-Baqarah ayat 165 berkata, dan semua itu sungguh terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berakal. Intinya, kata beliau, manusia diberi akal. Karena itu, ketika kita pelajari agama Islam, seperti surah Al-Baqarah itu, akal harus dijalankan. Mengapa? Mengapa ada menciptakan langit dan bumi? Mengapa ada curah hujan? Mengapa air itu menimbulkan kesuburan tanah dan sebagainya? Jadi, akal yang diberikan Allah pada manusia harus dimanfaatkan untuk kemudian mendalami
mengapa surat ini turun, apa hikmahnya, apa maknanya, dan mendorong kita menggunakan manusia yang berakal. Dalam kaitan itu, beliau pernah menarik perhatian saya pada satu buku yang beliau anjurkan saya pelajari, yaitu Wetenschap and Islam, yaitu ilmu pengetahuan dan Islam. Itu dalam bahasa Belanda. Dan buku itu, waktu itu saya masih muda, jadi bagi saya agak berat membaca hal itu. Tapi sekarang, setelah merenungkan apa-apa perkembangan ilmu dan sebagainya, kemudian saya paham bahwa the Wetenschap and Islam, yaitu ilmu pengetahuan dan Islam, sesungguhnya adalah dasar dari peradaban dunia yang berkembang dengan lahirnya Bait al-Hikmah, yaitu gedung wisdom, rumah wisdom, rumah kearifan pada 750 sampai 1258. Jadi abad ke-8 ke abad 13 Masehi. Kita harus paham bahwa pada saat itu faham yang berlaku adalah falsafat Yunani, Aristoteles dan sebagainya, Plato dan sebagainya, yang mengembangkan logika cara berpikir tetapi tidak menyinggung pencipta alam ini. Jadi pola pikir dan mengapa, bagaimana, berapa dan sebagainya dikembangkan dalam logika Yunani, filsafat Yunani oleh Aristoteles tersebut, tetapi itu zamannya sebelum ada agama Islam, tapi tidak menyentuh kehadiran Tuhan. Maka dengan adanya Bait al-Hikmah, rumah wisdom, rumah kearifan yang dipimpin oleh Al-Khawarizmi, satu ulama yang memimpin Bait al-Hikmah itu yang pertama, tapi sekaligus beliau juga mengembangkan ilmu al-jabar, ilmu pasti, ilmu pengetahuan lain-lainnya, dan lahirlah rangkaian-rangkaian para ilmuwan yang tumbuh di Baghdad, di pusat ibadat, di Bait al-Hikmah, di bawah Khalifah Harun al-Rashid, dan kemudian pada Al-Ma'mun dan khalifah-khalifah lainnya. Selama masa itu, bayangkan 750 sampai 1258, 5 abad berturut-turut berkembang pusat ilmu pengetahuan, universitas, perpustakaan, pusat pertukar pikiran di dalam satu rumah wisdom, Baitul al-Hikmah, menghimpun para ulama-ulama Islam untuk mengembangkan ilmu-ilmu. Dan ilmu yang berkembang itu diilhami oleh pelajaran pemahaman Islam itu. Maka kita lihat bahwa para ilmuwan tadi melihat ada, kita harus salat menuju arah ke Ka'bah. Waktu itu kompas tidak ada. Kalau kita berada jauh dari Madinah, kemana? Misalnya di Siberia, atau di Spanyol, kemana arah kita untuk ke Ka'bah itu? Maka lahir pola pikir ini Ka'bah, adakah petunjuk yang diberikan oleh bintang-bintang, sehingga lahir astronomi. Dan astronomi itu
dikembangkan oleh para ilmuwan ulama di Bait Al-Hikmah itu. Lalu lahir pemikiran jika itu dari satu bintang ke Ka'bah dan kemudian menuju ke kita yang berada di luar daerah itu, maka terbentuklah satu sudut yang melibati garis darat dan dari langit, dari bintang itu ke daratan, sehingga terbentuk sudut yang dikenal kemudian dengan alfa. Dan lahirlah ilmu aljabar, ilmu koniometri, ilmu stereometri, ilmu ukur ruang dan aljabar umumnya, dan angka nol. Dan itu adalah di zamannya Al-Khawarizmi selaku ketua Baitul Al-Hikmah tersebut. Kemudian kita kenal Al-Ghazali, Al-Kindi, yang kemudian mempelajari Aristoteles di dalam dia punya filosofi. Kemudian Abu Sina yang mengembangkan ilmu kedokteran, mempelajari bagaimana kaitan manusia dengan makanan, dengan sayur-sayur, dengan penyakit dan sebagainya. Maka Abu Sina melahirkan ilmu kedokteran dengan bukunya yang menjadi termasyhur. Dan Al-Gles menyusun peta bumi. Dan kemudian kita lihatlah biologi oleh Al-Jahiz. Apa yang mau saya kemukakan? Zaman abad ke-5 ke-8 itu, dari zaman 8 itu zaman keemasan Islam itu, para ilmuwan dan agamawan berpadu mempelajari agama Islam, merenung, memikir untuk kemudian mencipta, lahir kedokteran, statistik, peta bumi, aljabar, dan sebagainya. Jadi saudara sekalian, agama Islam menjadi suatu, Quran itu menjadi suatu kitabullah, menjadi suatu hal yang semakin mengilhami pola pikir, yang menciptakan berbagai-bagai ilmu yang kemudian jadi dasar peradaban umat manusia. Jadi pada zaman itulah kita lihat, jadi kalau kita perhatikan pada zaman 750 ke 1258, selama 5 abad berturut-turut, pola pikir, pola pengembangan ilmu didominasi oleh para ilmuwan, agamawan Islam di Baitul Al-Hikmah itu, the House of Wisdom di Baghdad. Demikian dahsyatnya peranan dari Al-Quran, peranan dari apa yang tersimbol yang dibawa oleh para ulama ilmuwan untuk berpikir lebih lanjut dan mengembangkan kreativitasnya ke dasar-dasar tiang-tiang ilmu yang menopang peradaban dunia. Nah, saya tangkap yang ingin dikembangkan oleh Haji Agus Salim adalah pola pikir seperti itu. Tangkap apa yang disebut di surat Al-Baqarah. Tetapi kemudian ingat kalimat terakhir dari ayat 165. Dan semua itu sungguh terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berakal, berpikir. Maka sejarah dari agama Islam membuktikan apabila para ulama strip ilmuwan
kemudian mempelajari agama, membaca Al-Quran, merenungkan hal ini untuk kemudian dikembangkan di dalam melihat apa-apa yang ada di dunia ini dan melahirkan ilmu-ilmu aljabar, kedokteran, astronomi, alkemi, dan sebagainya, maka menjadilah agama itu tiang-tiang peradaban manusia. Sialnya, saudara sekalian, adalah pada tanggal 13 Februari 1258, pasukan Mongolia di bawah pimpinan Hulagu Khan, anaknya Aga Khan, pasukan Mongolia datang menyerbu Baghdad itu, dan selama 2 minggu melabrak, menghancurkan semua perpustakaan gedung dari Baitul Al-Hikmah itu. Dibunuhnya berbagai macam-macam tokoh-tokoh agama ulama. Dibuangnya buku-buku itu, tulisan-tulisan ke Sungai Tigris, dan kebanyakan tulisan itu masih pakai tinta hitam. Sampai kata buku sejarah, buku begitu banyak dibuang ke Sungai Tigris sehingga warna Sungai Tigris menjadi hitam akibat dari tinta-tinta tulisan itu. Tetapi yang menyedihkan adalah hilang ciptaan kreativitas tersebut yang dihancurkan oleh Mongolia, pasukan Mongolia itu. Berkata Arnold Toynbee, seorang falsafat, dengan hancurnya Baitul Al-Hikmah pada tahun 1258, peradaban dunia mundur 5 abad. Jadi saudara lihat betapa hebatnya kreativitas dari ilmuwan street ulama kita yang bisa berpikir menarik hikmah dari ajaran-ajaran Al-Quran tadi untuk dikembangkan lebih lanjut. Maka apa yang jadi pesan dari Ayam Salim? Bisakah kita belajar memahami agama itu untuk dapat menangkap dan menjadikannya tanda-tanda untuk kita pikir kembangkan bagi kita yang punya akal. Itu cita-cita beliau. Ada 2 hal. Pertama adalah mengenai hal kita cinta tanah air di dalam kerangka moralitas beragama dan menghindari cara-cara seperti sekarang Donald Trump, American First segala macam, tidak mengindahkan norma-norma moralitas. Kedua, bisakah kita menempuh pola berpikir, pola pengembangan agama Islam sebagai sumber inspirasi bagi pengembangan peradaban dengan menggunakan akal pikiran kita, membaca, melihat keadaan bumi, dunia, alam ini, dan menciptakan kreativitas, ilmu, sains, dan teknologi. Dengan demikian, dunia akan berkembang di dalam jalur alam moralitas agama. Terima kasih.